Pasien atas nama Nyonya Santi nih. Iya. Terima kasih Bu, sudah dulu. Ya, nggak apa-apa. Boleh saya lihat perutnya Bu? Oke. Ini sih. 405 atas nama Ibu Santi ini ya. Betul. Saya kembalikan perutnya. Ibu, boleh saya minta waktunya sebentar, 5 sampai dengan 10 menit untuk saya dokumentasikan kegiatan konsultan ini. Boleh, silakan. Oke, saya pastikan kembali ya Bu. Untuk namanya adalah Ibu Santi, kemudian tanggal lahirnya 9 November, di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 150. Ya. Tanggal konsulnya hari ini. Kemudian nama dokter ini Dokter Ina ya Bu ya. Iya, betul. Untuk diagnosanya tadi hipertensi saja. Ya. Kemudian obatnya ada 3, riwayat alergi tidak ada, kemudian keluhan lainnya juga tidak ada. Iya. Jenengan sudah pernah datang ke sini Bu? Belum ya? Iya, Pernah datang ke sini. Kemudian nanti saya minta tanda tangannya kalau saya konsultasikan lebih lanjut atau nanti saya simpan lebih lanjut untuk konsultasi Ibu hari ini. Ya, Boleh. saya tanda tangan dulu. Terima kasih Bu. Nah, ini saya berikan obatnya dulu karena yang diberi adalah 2. Ya. Obatnya ini ada 2 ya Bu. Ada satunya captopril, satunya yaitu amlodipin. Saya jelaskan dulu yang captopril. Ya. Untuk yang captopril itu diminumnya adalah 8 jam. Jadi setiap 8 jam Ibu minum obatnya 1 tablet, di mana 8 jam itu adalah sehari 3 kali minum. Oh iya. Jadi pagi hari minumnya 1 tablet, kemudian siang hari 1 tablet, malam hari atau sore harinya juga 1 tablet. Nah, diminumnya untuk yang captopril ini Ibu diminumnya adalah sebelum makan atau saat perut kosong. Ya. Jadi 30 menit sebelum makan ataupun 15 menit sebelum makan Ibu bisa minum obat captopril ini. Oke. Obat captopril ini sejumlah 15 tablet, nanti bisa diminumnya selama 3 hari. Jadi obat ini hanya diminum sampai dengan 3 hari saja. Oke. Untuk yang obat captopril, apakah ada pertanyaan? Lalu untuk captopril ini kan 3 kali sehari ya? Ya. Nah itu kalau jamnya beda. Ya, misalnya seperti apa Pak, boleh dijelaskan? Ya misal hari ini yang pagi itu jam 6, terus besok itu saya paginya jam 7 gitu. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa ya, Tidak pasti apa-apa. tidak harus di jam yang sama. Tidak apa-apa. Yang penting jedanya ada 8 jam. Oke. Ketika Ibu minum jam 6, berarti 8 jam kemudian adalah jam 3 atau jam 4. Ya. Ya. Kemudian dan seterusnya. Kalau Ibu minumnya jam 7, maka dari itu Ibu jam lagi 8 jam kemudian jam berapa Ibu boleh mengkonsumsinya, jangan lupa diminumnya sebelum makan. Karena kalau diminumnya setelah makan, nanti obat ini tidak efektif kembali. Nah ya itu Mbak, saya tuh kadang lupa itu. Baik. Kayak langsung keingetnya pas sudah makan. Baik. Iya. Jadi diminumnya sebelum makan ya Bu ya, Ya. saat perut kosong. Kemudian untuk captopril sebelum makan. Oke. Untuk ini ada yang ditanyakan lagi? Sudah Ya. Saya lanjutkan ke obat yang berikutnya ya Bu. Obat yang berikutnya yaitu amlodipin. Ya. Amlodipinnya ini adalah 5 mg. Ya. Nanti obat amlodipin ini diminumnya adalah 1 hari sekali atau 24 jam atau setiap 24 jam. Iya. Jadi biasanya Ibu kalau boleh tahu minumnya setiap jam berapa atau ada waktu-waktu tertentu untuk Ibu minum obatnya? Nggak ada itu Mbak. Nggak ada ya? Iya. Saya tuh kadang kalau dia nggak pagi, ya malam. Jadi nggak yang pagi terus, malam terus itu enggak saya itu. No, gitu. Jadi tidak teratur ya Bu untuk jamnya Iya. tidak teratur. Iya. Oke, baik. Bu, saya sarankan Ya. minum amlodipinnya ini jika Ibu minumnya pagi-pagi terus menerus. Jadi hari ini pagi jam 7, besoknya juga pagi jam 7, kemudian besoknya lagi pagi jam 7 seperti itu. Nah, gunanya untuk apa Bu? Untuk nantinya biar Ibu itu hipertensi bisa terkontrol dan Ibu juga selalu ingat bahwa oh jam 7 saya itu harus minum obat nih, jadi seperti itu ya Bu ya. Dan obat amlodipin ini diminumnya setelah makan, jadi bukan sebelum ya. Jadi setelah makan. Sebelum makan Ibu minum captopril dulu, kemudian setelah makan Ibu minum amlodipinnya 5 mg. Oke. Gitu. Apakah ada pertanyaan Ibu untuk terkait obat yang sudah saya jelaskan? Iya. Kalau semisal nih Mbak ya, misalnya saya lupa hari ini pagi harusnya kan saya jadwalnya amlodipin saya minum pagi terus suatu hari saya lupa, saya ingatnya siang, itu mending saya nggak hari itu nggak usah minumnya besoknya lagi atau ya udah jam itu saya ingat langsung saya minum padahal sudah sembuh. Boleh diminum ketika Ibu sudah ingat. Oke. Jadi baiknya obat hipertensi itu tidak ada jeda waktu pemberian minum. Maksud saya tidak ada waktu kosong. Misalkan hari ini lupa minum obat, segera mungkin jika ingat langsung diminumkan cepatnya. Oke. Nah nanti kalau misalkan ada lagi 24 jam kemudian minum lagi di jam yang sama. Di jam yang sama ngikutin yang
pagi itu. Ya, harapannya hipertensinya bisa terkontrol dan tidak sampai drop. Nanti jika ada keluhan terkait penggunaan obat amlodipin yang nanti kok saya pusing ya, kok saya agak mual dan sebagainya, bisa nanti dikonsultasikan kembali ke dokter. Barangkali ada keluhan-keluhan lain ataupun obatnya yang akan diganti oleh dokternya. Nah itu Mbak, saya kan juga minum vitamin bawang putih itu. Ya. Nah itu minumnya sama 2 obat ini gimana ya Mbak? Maksudnya untuk waktunya, itunya gitu. Ini sudah jelas aku punya Sudah. Sekarang saya jelaskan dulu untuk keseluruhan obat yang ibu konsumsi ya. Ibu tadi mengkonsumsinya obatnya adalah Captopril 12,5 mg, kemudian sama amlodipin 5 mg. Dan ibu juga mengkonsumsi kapsul bawang putih. Ketika ibu nanti tensinya tinggi, boleh diminum berbarengan. Tetapi untuk yang herbal atau yang tradisional itu sebisa mungkin dijeda waktu pemberiannya. Dijeda maksud saya. Kalau ibu minum amlodipinnya jam 7 pagi, boleh diminumkannya itu adalah siang hari atau jam 10 sebelum obat yang lain masuk. Jadi ada jeda 1-2 jam ibu meminum obat-obat herbal atau penunjang lain yang sekiranya ibu berpikir bahwa saya minum ini tuh enakan mbak, nggak drop dan lain-lain, tensi saya juga stabil dan sebagainya gitu. Tetapi jika nanti ada keluhan lain atau ibu merasa tensi saya kok tiba-tiba turun drastis ya, berarti ibu tidak perlu lagi untuk menggunakan obat herbal atau kapsul bawang putihnya. Dan ibu harus melanjutkan obat-obat hipertensi yang diberikan oleh saja. Apakah di rumah ada tensi meter ibu untuk mengukur setiap minggunya atau setiap beberapa hari sekali? Belum ada Mbak. Belum ada ya? Iya. Nanti bisa dibeli di apotek kami, jadi kami juga menyediakan alat tersebut. Nah, untuk kontrolnya sehari-hari, jika ibu terlalu jauh ke dokter ibu yang biasanya ibu kontrol, ibu boleh ke bidan atau ke dokter terdekat setempat ibu ya. Jadi nanti dicek saja ya biar jadi tidak menembus obat kembali. Dicek saja. Nah kemudian ketika ibu merasa kok tekanan darahnya masih tinggi aja nih, ibu boleh kembali ke dokter yang sebelumnya ibu kontrol. Ibu menyampaikan ke dokternya keluhan ibu seperti apa, nantinya akan diganti atau dinaikkan dosisnya itu tergantung dari dokternya. Jelas ya Bu ya? Dan saya sarankan untuk saat mengkonsumsi obat-obat anti hipertensi, ibu bisa mengurangi atau sedikit menghindari makanan-makanan yang memang tinggi garam. Misalkan ibu sarden, terus makanan kaleng, makanan cepat saji, kemudian makanan-makanan yang sangat asin, misalkan tongkol, goreng dan sebagainya. Itu kan memang enak ya Bu ya. Tapi itu tidak bisa menurunkan secara langsung atau malah membuat nanti tekanan darahnya semakin tinggi. Iya Bu, saya pesan katanya kopi nggak boleh ya Mbak Ida? Iya, kalau kopi itu dikhawatirkan nanti bukan tekanan darahnya yang tinggi, tapi untuk denyut jantungnya yang menurunkan. Saya kurangi aja. Itu minum kopi ya sehari-hari. Jadi untuk kopi juga nanti bisa menyebabkan penyakit lain. Nanti kalau dikonsumsi secara berlebihan, jadi sebaiknya untuk minuman kopi, minuman tinggi garam, ataupun makanan yang tinggi garam itu ibu kurangi untuk sementara waktu ini sampai dengan kondisi ibu sudah terkontrol tensinya. Nah obat ini untuk 1 bulan ya Bu untuk amlodipinnya, kemudian yang kapok ini hanya untuk 3 hari saja. Nanti jika ada keluhan apapun ibu bisa kontrol kembali ke dokter. Ibu, sebelum obat ini ibu terima, apakah saya boleh meminta lagi waktunya untuk menjelaskan ulang tentang yang sudah saya jelaskan tadi? Oke. Sepaham saya Mbak ya. Iya. Kalau untuk yang Captopril ini tadi itu 3 kali sehari sebelum makan. Setiap 8 jam ya? Ya, setiap 8 jam. Lalu untuk yang amlodipinnya ini sehari sekali, kalau bisa jamnya sama. Kalau pagi terus, kalau malam terus. Semisal kelupaan 1 hari ya diminum saat ingatnya itu, lalu besoknya ngikuti jam seperti semula. Itu ya Mbak. Lalu untuk kan saya konsumsi vitamin bawang putih itu harus dikasih jeda sama minum obatnya ini. Betul. Sudah Mbak, saya sudah.
Udah ya. Ya. Nanti jika ada keluhan lebih lanjut setelah meminum obat ini atau ketika obat ini sudah habis, boleh ibu nanti kembali lagi ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut ya terkait kondisi kesehatan itu. Bu, karena ada obat yang belum diambil tadi, karena tidak diambil ya. Jadi saya berikan kopi resepnya. Ini adalah salinan resep yang menunjukkan bahwa itu sudah mengambil beberapa item obat yang sudah dimasukkan oleh dokter. Oke. Jadi ini sesuai dengan resepnya, saya beri salinannya, nanti bisa dibuka pulang untuk menunjukkan bahwa obatnya sudah saya berikan ya. Oke. Jadi Ibu, terima kasih untuk waktunya, obatnya bisa dibawa. Mau kantong? Udah usah Mbak, udah saya masukkan tas saja. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Saya harap Ibu teratur minum obatnya. Nanti semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama, terima kasih juga Ibu. Permisi Mbak ya. Iya, terima kasih Bu.